Bentar, masih muter buat nge-record. Ini ngecek siapa nih? Oke, sip. Ya, nah tadi ya balik lagi kalau misalkan topiknya udah mulai spesifik, udah mulai kelihatan konteksnya mau kayak gimana, terus kira-kira mau neliti di daerah mana atau di eh, setting apa gitu kan. Nah, selanjutnya adalah kita nyusun pertanyaan terkait topik itu. Tujuannya bikin pertanyaan apa? Ya buat dijawab. Jadi nanti pas kalian baca sesuatu itu tujuannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian tulisin sekarang. Nah, yang paling pertama itu setelah kita nentuin topik tadi misalkan penerimaan diri atau stres kerja atau stres doang atau misalkan tadi perjuangan kelas kayak gitu, kita perlu cari tahu sejarah perkembangan topiknya. Jadi kapan pertama kali muncul, terus istilahnya itu siapa yang nyetusin, misalkan kalau pakai istilah gitu kan. Terus siapa yang meneliti tentang itu, perkembangannya kayak gimana, terus kenapa bisa muncul istilah itu gitu kan. Pokoknya semua hal yang terkait perkembangan dari topik itu kita mesti cari tahu. Kenapa? Ya supaya nggak monoton. Nanti kan kalau misalkan kalian ternyata mau mengaitkan topik itu menjadi suatu variabel dan dikaitkan dengan variabel lain, itu nggak akan jenuh. Kalau misalkan jenuh teh sifat maksud bukan jenuh bosan ya, saturated gitu. Pas misalkan udah ternyata penelitian-penelitian yang lain tuh udah banyak membahas tentang hal itu kan, kalian ada ngasih kebaruan atau novelty buat riset selanjutnya gitu. Oke, nah abis tahu sejarah perkembangan, yang selanjutnya adalah kita harus tahu atau cari tahu tentang struktur dan komposisi dari topik yang dipilih. Kalau biasanya sih disebutnya dimensi atau aspek atau kalau lebih spesifik lagi indikator. Jadi karakteristik seperti apa yang menunjukkan topik itu. Kalau di sini kan contohnya identitas moral nih ya. Jadi aspek-aspek apa yang menyusun struktur identitas moral, terus karakteristiknya kayak gimana yang punya identitas moral yang kuat teh gitu kan. Terus jenis-jenis identitas moral teh apa aja gitu kan. Berarti kalau tadi stres misalkan ya, berarti apa aja komponen dari stres, terus ciri-ciri orang stres kayak gimana gitu kan. Adakah jenis-jenis stres, kalau ada jenisnya apa aja gitu kan. Jadi harus tahu strukturnya dari topik itu. Nah, habis tahu struktur, kemudian harus juga tahu istilah-istilah lain yang mirip. Karena bisa jadi nanti kan ditanya misalkan ada yang stres, terus frustrasi atau apa misalkan, atau ada ngalami tekanan mas stres kenehnya apa ya? Yang mirip-mirip. Kalau aku lah contohnya lagi harapan lagi harapan yang mirip itu optimisme sama orientasi masa depan. Nah, harus bisa bedain antara tiga istilah itu gitu kan. Dan kenapa kamu milih harapan instead of optimisme atau orientasi masa depan gitu. Nah, habis itu yang ketiga, kita perlu cari tahu apa saja faktor yang mempengaruhi topik kita itu gitu kan. Jadi misalkan hal-hal apa saja yang mendorong. Tadi kan sebenarnya udah ada beberapa yang punya hint atau udah punya kecengan pengaruh yang mau dipilih. Misalkan tadi locus of control katanya gitu kan, yang bisa berkaitan sama stres. Itu sebenarnya bisa. Cuma sebelum masuk ke locus of control, kalian perlu tahu semua faktor-faktor yang mempengaruhi si stres kerja tadi. Kalau yang tadi topiknya itu. Sama halnya dengan yang stres, terus perjuangan kelas, penerimaan diri, itu pun perlu tahu apa aja yang mempengaruhi penerimaan diri, apa aja yang mempengaruhi orang biar mau memperjuangkan kelasnya, biar nggak terjadi kesenjangan sosial kayak gitu. Jadi perlu tahu faktor apa saja yang mempengaruhi, itu ya yang ketiga. Terus yang keempatnya, yang bawahnya, dampaknya atau pengaruh topik tersebut terhadap konstruk lain. Kalau tadi mah hal-hal yang mendahulunya atau hal-hal yang mempengaruhinya, dan yang selanjutnya adalah hal-hal yang mengakibatnya, yang ditimbulkannya, akibat yang ditimbulkannya gitu kan, apa aja. Misalkan kalau stres teh bisa bikin jadi malas bekerja misalkan gitu ya, atau misalkan stres tuh bisa menurunkan performance gitu. Jadi mesti tahu faktor sama mesti tahu dampaknya gitu. Itu udah dapat 4 hal ya. Nah, ini pertanyaan tambahan sih. Nanti sebenarnya bakal muncul ketika kalian sudah baca 4
pertanyaan topik tadi. Jadi sejarah perkembangan, struktur, faktor, sama dampak dari topik kalian gitu. Sampai situ ada yang ditanyain dulu? Bu. Sok. Ada yang mau ditanyain? Enggak, Bu, cukup. Cukup, oke. Okay. Yang ada yang masih bingung atau masih belum menentukan topik, sebenarnya opsi lainnya adalah kita bisa browsing coba daftar minat riset dari dosen-dosen kita sendiri gitu ya. Dan dari sekarang udah bisa mulai ngeceng-ngeceng, aku mau dibimbing sama Bu Witrin, misalkan aku mau dibimbing sama Pak Agus Abdul Rahman atau Pak Agus Mulyana atau sama Pak Irfan. Nah kalau udah ngeceng-ngeceng begitu, kalian perlu nyari tahu keahlian dari dosen tersebut gitu kan. Cara nyari tahunya bisa lewat Google Scholar atau dari website psikologi. Sekalipun di website psikologi belum semua lengkap ya, cuma dari website Fakultas Psikologi itu biasanya ada link ke Google Scholar dan kita bisa tahu karya-karya beliau-beliau yang udah keluar apa aja. Nah dari karya-karya itu kan sebenarnya kelihatan bidang yang mereka kuasai atau topik yang mereka minati itu apa, dan kita bisa mulai ngikutin topik yang berkaitan sama topik yang diminati sama dosen kecengan kita itu gitu ya. Oke. Sampai di sini kita lanjut untuk memperjelas topik itu dan mulai nyusun pertanyaan-pertanyaan dari topik yang mau kita teliti di grup WhatsApp lagi aja. Jadi kita balik lagi ke grup WhatsApp ya. Untuk live-nya ada yang mau ditanyain lagi nggak? Bukan lagi, dulu deh, nggak ada yang nanya dari tadi perasaan. Ibu tadi teh kalau mau lihat apa sih karya dosen teh selain di Google Scholar di mana lagi? Di website fakultas. Oke, makasih Bu. Iya, sama-sama. Yang psikologi.unsgd.ac.id, terus nanti klik SDM, dosen. Daftar dosennya di situ bisa kelihatan. Terus ada lagi yang nanyain? Ibu, aku mau nanya. Oh. Ibu, sebenarnya aku teh masih bingung. Topiknya teh mau apa sih? Mau apa? Sebenarnya masih mentok. Waktu minggu lalu aku tuh milih tentang love. Tapi bingung. Ibu nggak tahu, pokoknya masih bingung. Iya, kemarin teh aku tuh Bingungnya kenapa? kan tentang love. Terus topiknya tuh tentang dinamika love style pada pasangan muda yang berpacaran, tapi masih kurang serak. Jadi gimana ya, Bu? Eh, gitu pokoknya. Tapi tertarik, pokoknya pengen neliti orang yang pacaran gitu kan ya? Iya, tapi masih mentok. Tertarik sama orang yang pacaran kan? Maksudnya mau meneliti orang yang pacaran gitu fokusnya. Sebenarnya tentang love-nya sendiri itu. Gitu sih, Bu. Halo? Ini tentang apa sih? Yang pacaran? Sebenarnya tertarik tentang topiknya tuh tentang love, tapi gimana sih Ibu? Aku tuh bingung, nggak tahu. Kenapa tertarik sama love? Karena
Eh, nggak tahu Bu, pokoknya tertarik aja. Tentang apa? Berarti harus banyak baca itu mah, soalnya dari tadi bingung. Coba harus cari yang lain lagi ya, kalau baca-baca lagi. Jadi kalau pas kamu ditanya tuh, nggak cuma hanya pengen ini kayak topik itu, nanti kan pasti kamu bisa nyerita, misalkan kenapa kamu pilih love, kalau kamu baca karena love itu dampaknya bisa bikin bahagia, love itu bisa gini-gini gitu kalau udah baca. Kalau misalkan belum baca pasti ditanya ya nggak tahu, pokoknya pengen aja, nggak mungkin kayak gitu kan, apalagi nanti kalau pas bikin proposal nggak akan bisa jawab kayak gitu ke penguji kan. Jadi dari sekarang kita simulasi ngebayangin kalau misalkan kita mau ujian proposal kayak gimana. Jadi baca dulu aja, wajar bingung mah, kalau bingung baca, udah baca makin bingung bagus. Pokoknya mah selama masih bingung berarti itu kalian udah mulai, kalau nggak bingung berarti agak belajar. Gitu ya. Iya Ibu, makasih. Sama-sama. Ini aku kasih lihat apa daftar dosen yang di Fakultas Psikologi, misalkan Bu Ila nih, klik namanya Bu Ila, terus loading deh. Nanti di sini bisa ada link Google Scholar-nya buat ngecek. Ini Google Scholar sama Sinta. Tapi kan bisa diklik tuh. Waduh, belum deh, masih loading. Ini ya nanti di Google. Nah, Google Scholar ini bisa diklik. Sama Sintanya juga kalau mau buat ngecek lagi, jangan-jangan ada karya tulis yang nggak diupload di Google Scholar tapi ada di Sinta gitu. Masih loading ya gitulah. Jadi udah kebayang ya buat nyari tahu keahlian atau minat riset dari dosen-dosen kita kayak gimana. Jadi mulai sekarang selain mulai ngelis pertanyaan topik, jumbing sama siapa gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Ibu, saya mau bertanya, boleh? Gak ada? Sampai ketemu semuanya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, atau dari tadi. Ibu, kalau Sok, misalnya atau. mau Ibu, Gimana? Ibu kalau misalnya mau ngapusin COVID-19-nya boleh nggak, Bu? Soalnya takutnya nanti pas proposalnya udah jadi, pas mau penelitian COVID-nya udah keburu selesai, Bu. Oh iya, boleh, boleh. Ya, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau nanya? Ibu saya. Sok. Ibu kan saya mengajukan topik yang peran prinsip moralitas dalam tingkah laku suku Sunda. Terus baca yang nilai moral dari Jonathan apa itu Bu? Jonathan itu Bu yang ada 5 prinsip moral. Nah itu nyambung nggak Bu? Yang peran prinsip moral sama nilai moral dari Jonathan itu Bu? Iya bisa. Bisa Bu? Bisa pakai. Tapi Bu saya masih bingung yang nyari permasalahannya. Yang jadi masalahnya tuh misalnya kan pengen nyari peran prinsip moral dalam suku Sunda. Nah jadi yang saya jadi masalahnya itu apakah ada perubahan atau enggak antara orang Sunda di kota sama orang Sunda di pedesaan gitu Bu, tentang yang menjadi nilai moral mereka tuh Bu. Bisa. Jadi kamu tulis aja apa tadi teh prinsip moral atau nilai moral atau identitas moral jadinya. Prinsip moral. Jadi prinsip moral pada orang Sunda kota versus desa gitu aja.
Oh iya Bu. Sementara sampai segitu dulu kan, nanti kita bukan mikirin judul kan, bikin topik buat ngelis pertanyaan teh. Jadi nanti kamu ngeliteratur reviewnya mengkaji tentang prinsip moral semuanya gitu kan ya. Jadi sejarah perkembangan prinsip moral, struktur prinsip moral apa aja, terus faktor yang mempengaruhi prinsip moral sama dampak dari prinsip moral itu. Gitu ya. Ya Bu. Oke. Makasih Bu. Sama-sama. Ada lagi? Kayaknya mah loading ya. Suaranya nggak langsung timbul. Ada lagi yang mau ditanyain? Aku Bu, terakhir Bu. Sok. Aku kayak Sarah nanyanya apa sih? Apakah nanti kalau misalnya COVID-nya sudah berakhir, topik ini masih relevan untuk dibahas ya? Kan aku stres pada karantina pas COVID. Kalau enggak aku ganti aja kali ya? Atau gimana? Boleh. Sebenarnya gini, itu kan konteks ya COVID mah, jadi nggak masalah mau yang pas COVID ataupun enggak. Misalkan nanti paling kalau misalkan ditanyainnya pas tahun 2021 kan tinggal ditanya pengalamannya gitu, nggak mesti pas lagi COVID gitu kan. Jadi pas dulu waktu COVID perasaannya kayak gimana gitu kan tetap masih bisa, atau nanti tetap bisa menyesuaikan, tinggal ganti konteks, tapi variabel stresnya tetap dipakai gitu. Oh, berarti masih bisa lah ya Bu ya? Masih bisa, jadi masih bisa, tapi kalau mau diganti mah enggak, kalaupun enggak juga nggak apa-apa sebenarnya. Oh, okay. Kayaknya aku masih mau stick COVID aja deh. Oke. Kayaknya mah lama ada gerak. Iya, sama-sama. Oke, kita lanjut di WhatsApp ya kalau ada yang bertanyain, atau bisa japri kalau malu di grup, japri ke saya ya. Malu japri juga ke Tasya, atau sok japrinya ke Tasya, nanti biar sama Tasya di forward. Oke, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.